Hai sahabat L, Anda di Elenio. Kali ini Elenio akan membahas kota Kiev. Tapi sebelum lanjut pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kota Kiev merupakan ibu kota negara Ukraina yang diyakini sudah berdiri sejak akhir masa Paleolitik akhir atau sekitar 15.000 tahun yang lalu. Keyakinan berdirinya kota Kiev sejak masa tersebut adalah berdasarkan penemuan arkeologis berupa peralatan dari batu dan tulang, serta penemuan tulang mammoth dalam jumlah besar. Namun secara tradisional, kota Kiev diyakini berdiri pada tahun 482 dan mulai berkembang di abad ke-6 dan ke-7. Kota Kiev memiliki posisi yang sangat strategis di kawasan Eropa Timur. Kota ini menjadi penghubung bagi kawasan Baltik dengan kota perdagangan Konstantinopel. Selain itu, kota ini juga menjadi daerah pertanian bagi kawasan Slavia Timur dengan sumber air yang berasal dari sungai Dnieper. Kota Kiev sejak awal pendiriannya sangat dekat dengan bangsa Rush. Pada masa itu dikenal sebuah negara bernama Rashkiv yang beribu kota di kota Kiev di awal abad ke-9. Ketika itu kota Kiev berkembang pesat menjadi salah satu pusat perdagangan di kawasan tersebut. Pada masa itu juga segala kepentingan di kawasan tersebut berpusat di kota ini. Kota Kiev pada masa itu digambarkan sebagai kegembiraan dunia oleh para sejarawan. Dalam sejarahnya, berbagai kekuatan besar di Eropa hingga Asia Tengah selalu berganti menguasai kota ini. Pada tahun 1240, kota ini dikuasai oleh Batu Khan, cucu Genghis Khan dari kerajaan Mongol. Pada tahun 1362, kota ini berhasil ditaklukkan dan dikuasai oleh Grand Duchy of Lithuania. Pada tahun 1569, kota Kiev berpindah tangan ke Union of Lublin, sebuah aliansi persemakmuran Polandia dan Lithuania. Namun di abad ke-16, perbedaan politik orang Ukraina di kota Kiev dengan orang Polandia membuat perpecahan di antara mereka. Orang Ukraina menjalin kesepakatan dengan bangsa Rush di tahun 1654. Kesepakatan itu bernama Perjanjian Pereyaslav, di mana isinya berupa janji setia Ukraina kepada bangsa Rush dengan imbalan kekuatan militer untuk melawan Polandia. Perjanjian itu juga membuat bangsa Ukraina dan bangsa Rush menjadi dekat. Bangsa Rush atau yang sekarang dikenal dengan Rusia kembali membangun kota Kiev di abad 17 hingga 18. Budaya bangsa Rush berkembang pesat dan mempengaruhi setiap sendi kehidupan bangsa Ukraina di kota Kiev, mulai dari bahasa hingga agama. Posisi kota Kiev yang strategis di kawasan Slavia Timur menjadikannya salah satu pusat ekonomi bagi bangsa Rush. Kota Kiev kembali menjadi pusat perdagangan dan logistik bagi kawasan tersebut. Para pengrajin dan pengusaha besar muncul di kota ini. Berbagai etnis pun hidup damai mencari penghidupan mereka di sini, termasuk bangsa Yahudi yang datang dan ikut membangun banyak landmark penting di kota Kiev. Kekaisaran Rusia yang saat itu berkuasa di kota Kiev menjadikan kota ini sebagai pusat perekonomian. Kota ini menjadi salah satu pusat perdagangan gula dan gandum dengan memanfaatkan jaringan kereta api serta kapal dagang di sungai Dnieper yang terhubung ke Laut Hitam. Kota ini juga memiliki tram keempat di Eropa yang menjadi bukti bahwa bangsa Rusia atau Rusia menganggap penting kota ini sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi mereka. Kehidupan masyarakat kota Kiev yang damai terusik oleh revolusi Rusia, di mana ada gerakan meruntuhkan kekuasaan Kekaisaran Rusia. Perang Dunia I di mana Jerman menyerang kota ini, serta Perang Polandia Soviet. Peristiwa-peristiwa itu membuat kota Kiev 16 kali berpindah tangan dalam waktu 3 tahun. Bangsa Ukraina memilih memerdekakan diri pada tahun 1918. Namun gejolakan terjadi serta si besarnya pengaruh bangsa Rush membuat kemerdekaan itu tak berjalan dengan baik. Kota Kiev akhirnya jatuh ke tangan Uni Soviet. Pada Perang Dunia Kedua, Kiev kembali menjadi saksi perperangan. Jerman berhasil menghancurkan kota ini sebelum akhirnya kembali direbut oleh Uni Soviet dengan banyak pertumpahan darah. Pada Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 29 sampai 30 September 1941, terjadi peristiwa Babin Yar di kota Kiev, di mana tentara Nazi Jerman membantai masyarakat Yahudi kota Kiev di jurang Babin Yar. 34.000 orang Yahudi dibantai dalam waktu 2 hari, dan mayat-mayat mereka bergelimpangan di jurang Babin Yar. Kota Kiev menjadi saksi dari peristiwa mengerikan itu. Uni Soviet kembali berhasil merebut kota ini di Perang Dunia Kedua. Uni Soviet membangun kota ini dan untuk kesekian kalinya, kota Kiev kembali menjadi puncak kejayaannya. Kota Kiev tidak hanya menjadi kota perdagangan, tetapi juga menjadi kota industri, pendidikan, dan teknologi.
Kota Kiev terus mengalami perkembangan pesat dan menjadi ibu kota Ukraina Soviet yang menjadi bagian dari Uni Soviet. Kota Kiev banyak melahirkan politikus handal bagi Uni Soviet, juga melahirkan banyak ilmuwan hebat bagi negara tersebut. Di bawah Uni Soviet, kota Kiev menjadi semakin menunjukkan eksistensinya sebagai kota penting di kawasan tersebut. Hingga akhirnya Uni Soviet runtuh tahun 1991 dan Ukraina memilih memerdekakan diri. Sekarang, kota Kiev kembali menjadi saksi perang untuk perebutan hegemoni politik di kawasan Slavia Timur. Posisi kota Kiev yang strategis dan juga posisi geografis Ukraina yang cukup vital di kawasan Eropa Timur mendorong Rusia melakukan demilitarisasi di Ukraina dengan kota Kiev yang menjadi pusat pemerintahan Ukraina sebagai target utama operasi di tahun 2022. Apa yang dilakukan Rusia juga sebagai bentuk perebutan pengaruh blok Barat dan blok Timur di Ukraina yang memiliki posisi penting dalam geopolitik Eropa Timur, benua Eropa bahkan politik dunia. Kota Kiev untuk kesekian kalinya menunjukkan bahwa mereka adalah kota penting di kawasan tersebut. Kota yang akan selalu menjadi saksi perebutan kekuasaan kekuatan-kekuatan besar dunia. Seperti sejarahnya dulu, sekarang pun Kiev kembali diserang untuk diperebutkan sebuah hegemoni kekuasaan dan kekuatan politik dunia.